taunya pas ke sini cuma dijadikan pembantu, bersihin rumah 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 ibu mertua segala macem dan dipukul di ini di itu banyak banyak itu namanya bride trafficking. Jadi mereka tuh menganggap udah dibeli sama si dengan cara membawa mereka datang ke negara Eropa misalnya. Banyak banyak banget yang dipukul, akhirnya yang disiksa. Halo kawan-kawan Ruanita, namaku Gopala Sasi Reka atau biasa dipanggil Reka kalau di Indonesia, tapi kalau di Inggris aku biasa dipanggil dengan nama Sasi karena lebih mudah disebut oleh warga di sini ya gitu. Aku ke sini aku udah mengajar selama kurang lebih 10 tahun di Malaysia. Jadi human trafficking itu adalah atau perdagangan manusia itu adalah salah satu jenis perbudakan manusia. Pokoknya berbagai macam eksploitasi. Perbedaan slavery dengan modern slavery itu selain slavery itu bisa legal, dia juga bisa dia mempunyai option atau opsi. Walaupun misalnya mereka slave, dipergunakan sebagai slave, tapi mereka diberikan freedom to choose atau kebebasan untuk memilih kemana mereka mau ikut. Dan slave itu biasanya slavery itu mereka itu karena properti ya itu hak hak miliknya itu sampai mereka itu benar-benar yang udah nggak bisa bekerja lagi gitu karena mereka itu yang dieksploitasi itu tenaganya. Itu slavery itu otomatis ya turunnya. Kalau dilihat dari sejarah slavery yang pertama itu di peradaban manusia adalah racial slavery. Jadi slavery yang berdasarkan kulit. Itu barulah ada slavery berdasarkan agama, slavery berdasarkan ekonomi, slavery berdasarkan status, dan slavery berdasarkan financial juga. Sampai tahun 1800 itu slavery sudah di-ban, udah nggak boleh lagi. Slavery itu sudah tidak tepat digunakan sekarang, karena itu slavery itu sangat kental dengan historik, dengan masa lalu gitu, ada dan itu legal dan itu mereka diberikan freedom of ada choice option at the end untuk memilih dan mereka itu otomatis ya statusnya tuh otomatis jadi punya si owner. Jadi modern slavery itu lebih ke era sekarang di mana manusia itu diperbudak karena hal-hal yang lain, bukan karena secara otomatis agama atau suku atau misalnya kulit, bukan. Jadi lebih ke ekonomi. Modern slavery itu kayak payung, umbrella, di bawahnya itu ada human trafficking, ada labor exploitation, ada child exploitation, jadi ada macam-macamnya. Diaan di situ. Jadi mau kamu sedia atau mau kamu happy atau enggak kerja di situ, tapi kalau udah ada elemen yang hak kamu yang nggak dikasih secara sepenuhnya itu udah eksploitasi. Jadi banyak modern slavery itu banyak ya. Jadi modern slavery itu bukan human trafficking saja dan banyak macam-macamnya gitu. Itu satu. Nah, itu penting banget untuk mengetahui konsepnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke human trafficking. Aku nggak ngomong ke yang lain ya, karena fokus aku tuh human trafficking. Nah, human trafficking ini ada macam-macamnya juga. Ada bukan hanya sex trafficking, ada labor trafficking. Yang paling tinggi itu labor trafficking. Kedua baru sex trafficking. Ada juga trafficking for domestic untuk kerja jadi ini ya asisten rumah tangga juga ada. Ada juga organ trafficking, ada juga drugs trafficking, ada juga gitu. Jadi trafficking itu banyak macam-macamnya. Sebenarnya itu apa ya, bukan hanya terbatas kepada penjualan manusia semata gitu. Namun lebih ada elemen-elemen yang harus dilengkapi juga nih dalam human trafficking. Dan dia termasuk dalam organized crime. Organized crime itu menurut Palermo Protocol, organized crime itu adalah crime yang dilakukan oleh lebih dari 3 orang. Human trafficking itu organized crime karena kita percaya itu dilakukan lebih dari 3 orang. Kenapa? Karena ada elemennya. Satu, ada elemen untuk yang pertama itu elemen untuk apa? Ada rekrut, ada prosesnya. Satu, ada rekrutmen proses itu biasanya itu oleh orang-orang yang dikenal oleh si victims atau si korban. Hasil data yang saya lihat ya, korban saya itu kebanyakan itu yang ngerekrut itu adalah orang terdekat, yaitu omnya, tantenya, temannya, pacarnya. Nah, human trafficking ini nggak harus secara internasional ya. Jadi bisa terjadi di
negara sendiri gitu. Tim itu akan ngerasa kok agak aneh gitu. Terkadang pengiriman ini juga kalau ke luar negeri bisa dengan dokumen yang tepat, bisa juga dengan dokumen asli, bisa juga ilegal. Jadi tuh kebayang ya, udah lebih dari satu orang. Rekrutmen, udah gitu nanti di dalamnya itu pas penampungan ada orang lagi. Nanti pas mau mengirimkan ada orang lagi. Menerima ada orang lagi. Menerima di airport atau di mana. Nanti dikirim ke tempat yang benar-benar. Itu udah, ini udah lebih dari tiga. Makanya itu human trafficking itu organized crime. Nah, satu lagi mengenai human trafficking itu pokoknya jangan sampai biasa rekruter itu dia mengiming-imingi yang bagus-bagus, bisa juga untuk pernikahan. Kamu datang ke sini, nggak taunya pas ke sini cuma dijadikan pembantu, bersihin rumah rumah apa rumah ibu mertua segala macem dan dipukul di ini di itu banyak banyak. Itu namanya bride trafficking. Jadi mereka tuh menganggap udah dibeli sama si dengan cara membawa mereka datang ke negara Eropa misalnya. Banyak banyak banget yang dipukul, akhirnya yang disiksa banyak. Dan mereka itu nggak berani ngomong karena takut takut biasanya tuh traffickers itu atau yang punya yang akhirnya membeli kita ini mereka tuh bilang kalau kamu ditangkap polisi tuh yang ada kamu malah susah nanti kamu kena masalah hukum ini itu siapa yang membantuin kamu nggak bisa ngomong bahasa Inggris misalnya. Jadi itu target-target mereka tuh orang yang nggak bisa ngomong, yang takut, vulnerable. Satu lagi, human trafficking itu orang suka bilang human smuggling. Human smuggling sama human trafficking itu berbeda ya. Human smuggling itu pasti movementnya itu dari negara. Mereka tuh pasti movementnya itu antar negara. Jadi bukan lokal, pasti antar negara. Kalau trafficking itu ada yang bisa lokal, bisa internasional. Kalau smuggling itu pasti antar negara. Kedua, pasti human smuggling itu orang yang mau pindah itu ya pasti memberikan keinginan. Mereka tuh mau gimana caranya aku mau keluar dari negara ini. Gimana caranya aku nggak mau tinggal di negara ini ya karena perang lah, karena political situation, karena mungkin takut di honor killing. Ada beberapa negara juga yang masih menerapkan honor killing atau perempuan dibunuh ya sama salah satu anggota keluarga yang laki-laki karena dianggap telah melecehkan atau merusak harga diri keluarga tersebut gitu. Jadi takut. Jadi mereka gimana caranya minta dibawa ke negara lain yang freedom apa yang hak azazinya itu tinggi, yang bisa memberikan suaka. Smuggling tuh pasti ilegal karena mereka nggak punya dokumentasi dan dibawa gitu secara ilegal. Bergantung banget sama si smugglernya ini. Satu, karena bahasa, mereka nggak ngerti bahasa. Kedua, karena udah ditakut-takutin nanti kamu sampai sana kamu nggak ada dokumen, kamu pasti ntar tangkap polisi, ntar kamu di penjara. Jadi mereka tuh bergantung banget. Ketiga, mereka tuh punya hutang sama si smugglernya ini pas mau datang ke negara yang lain gitu. Nah, orang-orang seperti inilah ujung-ujungnya yang bisa jadi korban trafficking terakhir. Karena apa? Mereka itu benar-benar desperate, mereka itu vulnerable, dan akhirnya mereka itu bisa dieksploitasi gitu. Nah, disitulah dimana human trafficking itu bisa apa ya bertemu dengan si human smuggling ini gitu, karena ada ketergantungan si victim ini ke si smuggler ini, dan akhirnya mereka bisa dijual beli untuk menutupi semua biaya yang udah mereka bayar ke smuggler kayak begitu-gitu. Suami juga bisa jadikan istrinya itu pekerja seks juga, bisa. Jadi victim sex trafficking bisa juga. Misalnya suaminya bawa terus paksa istrinya begini begitu dia itu bisa juga. Jadi selain bride trafficking, yang lebih parah itu sex trafficking. Jadi suami bisa jadikan istri atau istri menjadikan suami juga sex trafficking walaupun kedengarannya aneh ya. Tapi ada juga. Dan bisa juga si partnernya itu jadikan pasangannya itu carry apa ya, membawa drugs, membawa barang-barang narkotika ya. Jadi banyak korban human trafficking itu ujung-ujungnya jadi terpidana narkotika itu banyak banget. Jadi tuh kalau misalnya baru ketemu orang online, nah ini paling banyak nih ketemu orang online karena kebanyakan victim itu juga di rekruternya itu ya pacarnya sendiri dengan berlandaskan rasa cinta segala macam. Kita harus hati-hati banget, hati-hati. Karena kita nggak tahu ya sekarang itu dengan keadaan ekonomi yang semakin sulit di Eropa, di mana-mana deh, di Indonesia juga, eh, apa ya, hasrat orang untuk mencari uang dengan cepat dan mudah itu tinggi gitu. Indonesia itu merupakan salah satu negara paling besar pemasok victim atau
negara paling besar atau negara yang paling dituju traffickers untuk rekrut victims itu Indonesia tuh paling besar. Jadi Indonesia itu selain country of origin, termasuk salah satu country of origin yang paling besar, dia juga transit punya titik transit yang paling besar karena tempatnya itu dekat dengan Australia, dekat dengan Thailand, Malaysia, dekat dengan banyak negara ya. Jadi itu satu, kedua, ketiga itu destinasi. Bisa juga Indonesia itu menjadi tempat destinasi juga paling besar. Ada gitu orang yang dengan cara lain ya udah bawa aja nikah aja sama orang yang susah dari negara lain atau orang yang bener-bener kepengen banget dateng, ntar dieksploitasi aja udah selesai kan gitu. Gitu kawan-kawan. Jadi ya hati-hati dan waspadalah.